Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi tentang sistem reproduksi manusia. Saya Astuti Susanti, NIM M1A1-22007 sebagai moderator. Pada materi sistem reproduksi pada manusia terbagi atas dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Untuk materi selanjutnya, saya akan persilakan teman saya untuk menjelaskannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Michael Ferry, NIM M1A1-22100. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan uretra. Organ-organ reproduksi pria akan mulai berkembang pada saat usia 9-15 tahun dan akan berhenti perkembangannya pada usia 20 tahun. Penis. Yang kedua, saya akan membahas tentang penis. Penis tersusun dari jaringan otot, jaringan spons, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, disebut protium. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Penis dapat mengandung tulang dan tidak membentuk dari otot. Ukuran dan bentuk penis bervariasi, tetapi jika penis ureksi ukurannya hampir sama. Kemampuan ereksi sangat berperan dalam fungsi produksi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin. Saluran ini untuk mengalirkan sperma keluar, jadi fungsi penis sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saudara Michael Ferry. Saya akan melanjutkan materinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Al-Azam dengan stambuk M1A1-22107. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Michael Ferry mengenai sistem reproduksi pria. Skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut. Dalam menjalankan fungsinya, skrotum dapat mengubah ukurannya. Jika suhu udara dingin, maka skrotum akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh, dan dengan demikian lebih hangat. Sebaliknya, pada cuaca panas, skrotum akan membesar, kendur akibat luas permukaan skrotum meningkat dan panas dapat dikeluarkan. Testis. Testis merupakan tempat pembentukan sperma dan beberapa jenis hormon kelamin jantan atau androgen. Peristiwa pembentukan sperma di dalam testis disebut spermatogenesis. Testis terletak di dalam skrotum atau kantung pelir yang berfungsi untuk mengatur suhu testis agar sesuai dengan pembentukan sperma. Selanjutnya, epididymis. Epididymis adalah saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Selanjutnya, vas deferens. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma.
Kantong sperma ini berfungsi untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Selanjutnya masuk pada sistem kelenjar prostat. Kelenjar prostat sebagai penghasil cairan biasa untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Fascicula seminalis. Fascicula seminalis berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Uretra. Uretra merupakan saluran kantung kemih yang berhubungan dengan fase definisia sperma keluar dari penis melalui uretra. Oke, selanjutnya materi akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rika Rahim, Stambuk M1A122076. Saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pria sperma. Pada usia remaja sekitar 12-13 tahun, umumnya organ kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau mimpi basah. Sel sperma manusia memiliki panjang 60 dalam satu tetes air mani. Terdapat kurang lebih 200-500 juta sperma. Struktur sperma terdiri dari kepala, bagian tengah badan, dan ekor flagella. Pada bagian kepala terdapat inti sel dan akrosom yang dibentuk dari kompleks Golgi. Akrosom menghasilkan enzim yang berfungsi membantu sperma yang menembus sel telur. Pada bagian tengah terdapat mitokondria sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk membentuk energi yang digunakan oleh sperma yang dapat bergerak aktif. Bagian ekor berupa flagella yang merupakan alat bergerak sperma. Di sini kita bisa melihat gambar sperma. Kemudian di sini juga kita bisa melihat adanya pembentukan sel sperma. Dan untuk sistem reproduksi wanita akan dijelaskan oleh teman saya Emilia. Untuk Emilia, saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Emilia Kantesia Patiara, NIM M1A12216. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh teman saya, yaitu sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi luar adalah terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu sistem yang terjadi pada reproduksi wanita. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita terdiri dari vulva. Vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubillus labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia terdiri dari dua bibir, yaitu bibir luar dan bibir dalam. Bibir luar disebut mayora, merupakan bibir yang tebal dan besar. Selanjutnya, vagina. Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar
8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir karena terbentuk dari otot. Vagina bisa melebar dan menyempit. Kemampuan ini sangat hebat, terbukti pada saat melahirkan vagina bisa melebar seukuran bayi yang melewatinya. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput darah. Bentuknya bisa berbeda-beda setiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersanggama, kecelakaan, menstruasi, atau onani yang terlalu dalam, olahraga, dan sebagainya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya untuk sistem reproduksi wanita. Yang selanjutnya itu rahim. Rahim disebut juga uterus. Alat ini memiliki peranan yang besar dalam reproduksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Yang selanjutnya ovarium, disebut juga dengan indung telur. Ovarium menghasilkan sel telur atau ovum yang letaknya di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak, maka terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi setiap 28 hari. Selanjutnya tuba falopi disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria. Ujung yang satu dari tuba falopi akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lainnya merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Selanjutnya kita dapat melihat di sini pembentukan ovum. Untuk proses dan siklus menstruasi, secara berkala, sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari indung telur. Sel telur ini akan bergerak melalui saluran telur menuju rahim. Sementara itu, dinding rahim akan menebal sehingga rahim menerima seikut hasil fertilisasi. Jika fertilisasi tidak terjadi, maka sel dan jaringan yang terbentuk pada dinding rahim akan luruh dan dikeluarkan dari rahim sebagai menstruasi haid. Siklus menstruasi berkaitan dengan pembentukan sel telur dan pembentukan endometrium atau dinding rahim. Menstruasi terjadi secara periodik. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi wanita berbeda-beda, namun rata-rata berkisar 28 hari. Hari pertama menstruasi dinyatakan sebagai hari pertama siklus menstruasi. Siklus ini terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase ovulasi, fase praovulasi, dan pasca ovulasi. Selanjutnya, untuk perkembangan embrio, pembuahan terjadi di saluran telur atau tuba falopi atau viduk. Zigot yang terbentuk menuju ke rahim atau uterus, kemudian membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sementara itu, lapisan dalam dinding rahim menebal untuk memberi makanan bagi embrio. Embrio memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta ari-ari. Selanjutnya, makanan masuk ke embrio melalui tali pusar. Melalui tali pusar tersebut, saat sisa metabolisme dan zat yang tidak berguna dialihkan kembali ke plasenta dan akhirnya ke tubuh ibunya. Selanjutnya, untuk hormon reproduksi, sistem reproduksi manusia dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu. Hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi pria adalah gonadotrofin, FSH, LH, dan testosteron. Sedangkan hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi wanita adalah gonadotrofin, FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Selanjutnya, untuk penyakit menular seksual,
Penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual disebut penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual ini menyebabkan infeksi pada organ reproduksi. Jika diobati secara tepat, maka infeksi akan menjalar dan menyebabkan penderita sakit berkepanjangan, kemandulan, dan bahkan kematian. Banyak sekali macam penyakit yang dapat digolongkan sebagai penyakit menular seksual. Penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia adalah: yang pertama gonorea, kedua sifilis atau raja singa, yang ketiga herpes genital, yang keempat klamida, yang kelima trichomoniasis, yang keenam candidias vagina, yang ketujuh HIV/AIDS. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.